Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Kali ini hadis ke-274, yaitu As-salam fis salah, mengucapkan salam. Wa an Wa'il ibnu Hujrin, dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Dia berkata, shallaitu ma'an nabi. Suatu saat aku salat bersama Nabi. Fakana yusallimu an yaminih. Maka Rasulullah salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Meriwayatkan hadis Abu Dawud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Yamini sebelah kanan, munharifan wajhahu ila jihatil yamin. Artinya menolehkan kepalanya, wajahnya ke arah kanan. Bihaitsu yura bayad khaddih, dengan cara terlihat pipinya. Jadi dalam hadis ini disebutkan terlihat pipinya oleh orang yang di sebelahnya. Begitu. Sampai kelihatan ini. Jadi enggak setengah-setengah gini, enggak. Dihabisin. Tapi ini enggak boleh berubah ini. Enggak boleh begitu. Jadi ini tetap tegak, karena kiblat ini patokannya bukan muka, tapi ini. Jadi kalau orang sholat, kepalanya noleh ke sana ke sini, gitu, karena ada suara dia ke sini, ini tidak batal. Cuma makruh atau ngelihat ke situ, itu kan makruh. Tapi kalau ini berubah, ini dada ini, nah ini yang jadi patokan ngadep kiblat. Jadi assalamualaikum, nanti disebutkan nih, tambahan wabarakatuh ini do'if, nanti akan disebut. Jadi ke kanan itu kelihatan pipinya, ya, oleh yang di sebelah kanan. Begitu juga ke sini. Jadi jangan setengah-setengah. Wa fi lafzi Muslim, dalam redaksi yang di ka'anni anzuru la safhati khaddih. Dalam sebuah hadis saat mengatakan seakan-akan aku melihat pipi sebelah pipinya, gitu. Aku melihat pipinya yang sebelah kanan. Dalam hadis Muslim, hatta yura bayadu khaddi. Hatta ara bayadu khaddi, sehingga aku melihat putih pipinya. Putih pipi Rasulullah. Jadi kelihatan. Kalau kita mau hitam kali. Udah tua banyak kan ini. Rasulullah kan bagus. Ya, sebelah kiri. Begini, dipolin. Tapi nggak boleh terpengaruh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sire maning. Nggak boleh. Jadi kita mengupdate teman-teman kita. Jadi kalau kita nggak nengok, kita nggak tahu. Oh, hadir. Ini semua akan menjadi saksi nanti.
Jadi jangan menganggap itu remeh ya. Nanti ketika ditanya Anda menjadi saksi tidak. Jadi kita apa istilahnya solider lah dengan menengok begitu. Menjadi saksi. Kita kan pasti ingin digituin juga. Ya kan? Tapi yang susah itu kalau nggak seragam, kita kesini dia kesini. Ya, jadi harus usahakan seragam. Jadi dalam hadis yang lain, ka'anni anzur ila safhati khaddi. Seakan-akan aku melihat lebar pipinya, jadi apa? Lapang pipinya. Dalam hadis Muslim sebutkan sehingga aku melihat putih pipinya. Wa barakatuhu. Kemudian ada tambahan kalau menurut Bulughul Maram, ke kanan ada tambahan wa barakatuhu, ke kiri tidak. Dicatat di sini wa barhadzal lafdza lam tasbut illa fi hadits Wa'il radhiyallahu an. Hadis ini hanya ada pada riwayat Wa'il bin Hujur. Tambahan wa barakatuh tuh. Wa rawa Abu Dawud haditsa Abdullah qabla hadits Wa'il wa laysa fi wa barakatuh. Tapi Abu Dawud meriwayatkan ya Abdullah dengan perawi Abdullah tanpa wa barakatuh. Wa haditsu taslimati rawahu 15 minas sahabat radhiyallahu an bi ahaditsa mukhtalifatin fiha sahih wa hasan wa dhaif wa matruk. Hadis tentang salam ini diriwayatkan setidaknya 15 sahabat dengan kualitas hadis yang berbeda-beda. Wa kulluha biduni ziyadati wa barakah. Tapi 15 sahabat ini tidak meriwayatkan adanya tambahan wa barakatuh. Oleh Persis ditetapkan, karena orang Persis itu pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wa barakatuhnya. Ya, tapi menurut di sini 15 hadis yang meriwayatkan salam ini tidak mencatat ada tambahan wa barakatuh. Jadi cuma assalamualaikum ya benar, warahmatullah sampai warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu hanya sampai di situ. Ya, kesimpulan. Ikhtalafal ulama fi adadi taslimat. Ulama berbeda pendapat tentang salam berapa kali. Bilangan salam. Fadzhabal jumhur ila annal musalliya yusallimu taslibatain. Menurut jumhur, kebanyakan mayoritas ulama menyatakan bahwa salam itu 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Wakila taslimah, ada yang mengatakan cuma 1, yaitu ke kanan. Wakila salas, satu pendapat lagi 3. Kalau 3 di mana ngucapan dia? Wa idza taslim yaltafit fi kulli taslimatin hatta yara man anjanibihi khaddahu. Setiap salam ya, orang yang sholat itu menoleh sehingga terlihat pipinya oleh orang yang di sebelahnya. Wa hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang paling sahih. Wassalam ruknun min arkanis salah. Salam itu adalah rukun dari rukun salat. Rukun itu kan pokok ya, bagian. Jadi kalau tidak ada salam tidak sah. Wa fardun min furudiha, dan merupakan fardu. Qala Nawawi rahimahullah fi syarhil Muslim. An-Nawawi ini merupakan standar dari mazhab Syafi'i ya. Standarnya beliau. Ajmal ulama alladzina yu'tadu bihim, ulama ijma, berkonsensus, yaitu ulama-ulama yu'taddu bihi, yang direken, artinya dipandang senior ya, dan berkualitas, ala annau la yajib illa taslimatan wahidatan, bahwa salam itu tidak wajib kecuali cuma 1. Salam itu cuma 1 yang wajib. Wasaniyatu sunnah, yang ke kiri itu sunnah. Jadi untuk apa ini disampaikan? Takutnya kita kebelet. Ya, atau kita kebelet pengen buang air,
waduh udah nggak keburu ini. Salam cuma sekali. Ya, umpamanya itu kan. Jadi lumayan ini ada jadi setiap hukum itu memberikan kemudahan buat kita. Jadi jangan ditolak. Ada begini karena kondisi orang tuh berbeda-beda. Ya, ada yang longgar waktunya, tapi ada yang juga harus buru-buru, ya. Contohnya dia terikat dengan waktu yang diatur oleh orang lain. Pesawat mau terbang, kereta mau berangkat, gimana? Nah, itu salam. Yang ketiga, mana ini? Wasannya sunnatun lima warada an Aisyah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallama taslimatan wahidatan fil witri bi akhir tis'ah. Beliau pernah salam sekali, dilihat oleh Aisyah, ya. Dilihat oleh Aisyah pernah salam sekali. Nih, para sahabat ini mungkin kalau Nabi hidup di zaman sekarang akan dikonfirmasi. Jadi karena kebanyakan perilaku Nabi ini sampai ke kita ini hasil penglihatan. Saya ngelihat, saya mendengar, nggak dikonfirmasi. Ya Rasulullah, salam ini yang sebenar 2 apa 1? Kan enak begitu tuh. Ya langsung dari Rasulullah nih. Ini 2 apa 1 sebenarnya salam nih. Ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 1. Yang benar yang mana? Ini kok yang nggak ada yang begitu? Apa itu dianggapnya ngelunjak apa gimana? Kurang paham tuh. Jadi yang sampai kepada kita, saya melihat, saya mendengar. Jadi melihat, mendengar. Sementara mendengar dan melihat relatif. Siapa dulu yang melihat? Siapa dulu yang dengar? Nah kalau pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, ya, nah ini. Yang ketiga, la yusannu ziyadatu wa barakatuh. Tidak disunahkan mengucapkan wa barakatuh. Wa in kana qad jaa biha haditsun dhaif. Karena hadis yang tercantum wa barakatuhu adalah hadis dhaif. Khilafan lima dzakar musannif bisanadin sahih. Tapi Ibnu Hajar mencatat di sini hadis sahih. Tuh. Ya. Ibnu Hajar, ini yang nulis Bulughul Maram kami Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bisanadin sahih di akhir hadis ini. Kata beliau sanad sahih, tapi tetap aja bisa dikoreksi. Karena sahih atau tidak yang menyatakan bukan Nabi. Yang menyatakan ini sahih, ini dhaif, ini bukan Nabi. Penilaian sahih dan dhaif tuh dari umat Nabi Muhammad. Nah, itu. Ya, jadi tetap aja ada kemungkinan salah dan benar. Apa yang dulu dianggap sahih bisa didhaifkan sekarang. Begitu juga dhaif. Dhaifnya dulu bisa dianggap sahih sekarang. Salah satu hadis yang dimurojaah oleh Syekh Utsaimin adalah memegang mushaf. Dahulu Syekh Utsaimin mengaku saya berfatwa memegang mushaf itu tidak perlu berwudu. Tidak artinya harus berwudu. Ya dulu tidak perlu berwudu. Tapi setelah saya teliti ternyata Rasulullah menyuruh berwudu. Nah, begitu kata beliau. Saya murojaah. Itu dari diri beliau. Beliau untungnya ini jujur ya. Setelah saya teliti ternyata penelitian saya yang dulu salah. Jadi berdasarkan hadis ini. Tuh, begitu juga kita menjadi makmum dari imam yang jahar. Imam yang keras. Baca Fatihah enggak? Dahulu beliau tidak mewajibkan. Sekarang mewajibkan karena ada hadis siapa itu saya lupa itu. Itu yang susah ditolak kesahihannya. Sehingga beliau Abdullah bin Baz, Saleh Fauzan mewajibkan baca. Kan ada larangan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Tahu, dia juga tahu.
itu di luar sholat. Kalau sholat itu ada lagi hukum. Nah, begitu kata beliau. Nah, bagaimana kita? Ya terserah Anda. Mau pakai enggak ada urusan sama saya. Saya hanya menjelaskan. Ya kan? Mau pakai mau enggak, silahkan. Memang ada yang menyuruh begitu, enggak usah pakai. Wa asyara ba'du ulama ila anna bid'ah. Bahkan ada ulama yang mengatakan menambah wa barakatuh itu bid'ah. Assalamualaikum. Jadi ngomong itu kelebihan bid'ah, kurang bid'ah. Harus pas. Kalau dalam soal ibadah. Jadi ibadah itu didefinisikan, ibadat ritual ya. Suatu bentuk acara, upacara, yang cara dan tata caranya sudah diatur secara detail oleh Quran dan hadis. Itu definisinya. Suatu bentuk acara, upacara, yang cara dan tata caranya sudah diatur secara detail oleh Quran dan Sunnah. Tuh, itu disebut ritual. Jadi harus terpenuhi 6. 6 pas. Pas waktunya, pas tempatnya, pas bilangannya. Kalau menunjuk bilangan, suruh 3 kali ya 3 kali. 2 kali, 2 kali. Pas tempatnya, pas waktunya, pas caranya, pas bilangannya, pas sebabnya, kalau menyangkut sebab. Ya, itu satu lagi apa tuh? Pas tata caranya ya. Jadi ada 6. Cara waktunya, pas tempatnya, pas bilangannya, pas sebabnya, pas tata caranya, satu lagi apa? Jenisnya. Pas jenisnya. Kalau menyangkut jenis, contohnya Rasulullah menunjuk untuk kurban dari sekian banyak hewan ditunjuk cuma 3, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ayam boleh nggak? Ayam nggak ditunjuk. Walaupun kita beli ayam dengan harga lebih tinggi daripada kambing, contohnya ayamnya 20 atau ayamnya 40, nggak boleh tetap. Karena suatu tempat soalnya tidak suka kambing, jadi dia sukanya bebek. Nggak boleh. Nggak boleh. Kurban bebek nggak boleh. Ya, itu jadi harus dipahami. Ini jarang diajarkan. Jadi orang diajak untuk bermanhaj salafus salih, dia nggak ngerti manhaj salafus salih itu apa, sejarahnya gimana. Terus apa keputusan-keputusannya. Ini yang jarang diajarkan. Kemudian adzikru ba'da salah. Zikir sesudah sholat. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna nabiyya kana yaqul fi duburi kulli salah maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya kana yaqul. Nabi mengucapkan setiap setelah sholat. Setiap sholat wajib. Setiap setelah sholat wajib. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, apa kandungan hadis ini? Istibabu hadza dzikri akibat salah. Dianjurkan membaca zikir ini setelah sholat. Limastamala alai min alfadhi tauhid, karena isinya tauhid. Wa nisbatul af'al ila Allah, dan nisbahnya perbuatan kepada Allah. Jadi pada hadis ini terkandung suatu kesimpulan ya, terutama yang terakhir. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, jika engkau memberi. Tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau memberi.
wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, jika engkau melarang. Ya, tidak ada yang bisa melarang kalau engkau memberi, tidak ada yang memberi jika engkau menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat kepada orang yang mampu, ya, dari engkau kemampuannya. Kemampuan orang yang mampu tidak bisa mengatur. Jadi yang mengatur itu Allah. Ya, kemampuan orang yang mampu, contohnya, apakah setiap orang kaya bahagia? Nggak bisa. Bahagia itu dari Allah. Buktinya orang miskin juga bahagia. Kata guru saya, tukang beca bahagia tuh. Ketika dia naik beca, digini. Wah, bahagia amat itu. Jadi kalau lagi senang begitu tuh, suka digimiringin. Rodanya diangkat sebelah, gembira dia dengan teman-temannya. Ternyata orang miskin bisa bahagia. Ya. Jadi soal rasa itu Allah yang memberi. Contohnya, gula rasanya manis. Tapi nggak setiap gula rasanya manis. Allah yang menentukan. Kalau Anda sakit, pahit jadinya. Gula rasanya pahit. Yang enak jadi nggak enak. Maka usahakanlah yang kita pilih itu bawaannya enak. Jadi bukan makanannya, bukan variasi makanannya, bawaannya enak. Dan sedikit saja kenyang. Jadi nggak perlu banyak ongkos. Sedikit kenyang, bawaannya enak. Ya. Nah ini. Jadi jangan palah pilih, sebab kita bisa saja hidup dalam suasana yang tidak nyaman. Adanya begitu. Waduh, nggak enak ini. Nah, jadi susah. Jadi bawaannya enak aja. Hidup ini harus dinikmati. Jangan perangat-perengut. Ya kan? Yang kedua, imtitsalus sunan wa isya'atiha. Kita berusaha mentaati sunnah, ya, meneladani Rasulullah dan mempopulerkannya. Ini kan sudah ada ini di buku Maksurat, ya, yang pernah saya sampaikan di sini, yang buku tebel itu sudah ada di sini. Dan itu populer juga di Arab Saudi. Saya lihat itu dia kadang-kadang bikin ini banner, ya, yang berdiri itu di masjid-masjid itu, bacaannya ini. Ya. Jadi itu hadis-hadisnya. Yang kedua, an-nasu ala annahu la mani alima afaita in qadaita lahu bi qada'i min rizqin aw ghairihi la yamna'u ahad. Arti dari la mani alima afaita, tidak ada yang menghalangi jika engkau memberi. Ini meyakinkan kita terhadap qadanya Allah. Ya, ketentuan Allah. Kalau Allah sudah tentukan dia harus punya, maka dia punya. Kalau enggak punya, enggak punya. La mu'tiya lima mana'ta, kemudian tidak ada yang bisa memberi jika engkau menghalangi. Annahu, bahwa man qadaita hirman fala mu'tiya lahu. Kalau Allah tentukan seseorang nihil, tidak punya, maka tidak ada yang bisa memberi. Maka soal banyak atau tidak banyak, sifatnya kualitas saja. Itu kepada Allah. Sama dengan antara obat dan sembuh. Kita sakit, ya, kita butuh dua, obat dan sembuh. Obat harus diminta kepada makhluk. Tempatnya apotek, beli obat. Tapi sembuh harus dari Allah. Tidak selalu obat menyembuhkan. Kan? Tidak selalu obat menyembuhkan. Kadang-kadang ada kesembuhan tanpa obat. Kadang-kadang sugesti. Baru panggil dokter udah sembuh. Kadang sugesti, karena yang sakit tuh hatinya, bukan jasadnya. Karena orang sakit bisa karena rohani kan, dia sakit. Stres, shock, depresi, tuh, frustasi. Nah, frustasi udah dekat bunuh diri. Kalau orang frustasi itu sudah menganggap tidak ada lagi maknanya hidup. Buat apa hidup? Nah, itu frustasi, udah dekat bunuh diri. Jadi urut-urutannya itu shock,
Depresi. Depresi itu ditandai dengan kurang makan, kurang minum. Maksudnya nggak makan, nggak enak minum. Itu depresi. Ya, jadi stres awalnya depresi. Nah, kemudian frustasi. Nah, itu udah dekat bunuh diri. Urut-urutannya. Yang keempat, yustahabul istighfar wa dzikru wa du'a ba'da salam. Dianjurkan istighfar, zikir, doa ba'da salam. Coba catatan, memang doa itu juga dianjurkan setelah salam, cuma nggak ada anjuran untuk angkat tangan ba'da salat tuh. Jadi ingat, tidak selalu doa itu harus angkat tangan. Ya, tidak selalu doa itu harus angkat tangan. Contohnya kita kalau sholat kan Allah maufili warhamni kan nggak angkat tangan. Ya, tidak angkat tangan kan. Jadi tidak selalu doa itu sunnah angkat tangan. Tapi kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, doa itu paketnya angkat tangan. Contohnya sholat Jumat untuk makmum itu tidak sunnah angkat tangan. Tapi dia amin, amin, amin. Jadi gak sunnah begini. Untuk khatib, angkat jari satu. Sunnahnya begitu. Kenapa begitu? Itu ritual. Jadi ritual dari sononya begitu. Kenapa angkat satu? Ingat. Ingat. Ya. Ya kan? Setiap Jumat diulangi lagi setiap Jumat. Ya Allah, karuniakanlah kita pemimpin yang benar. Tuh, amin tuh. Kan itu jawab sendiri. Hah? Yang sebelah sono diganti qabul. Bid'ah katanya. Ya, itu berarti menunggangi agama dengan politik. Nggak boleh dirubah. Kalau kebetulan sama, ya tetap nggak boleh dirubah. Gara-gara sama, nggak boleh. Masa tasyahud nanti jadi dua? Asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh. Tetap satu. Ya kan? Yang tiga, nggak boleh. Jadi kalau kebenaran yang milih satu gimana? Ya tetap satu. Hadis berikutnya, at-ta'awudz ba'da kulli shalah. Ta'awudz berlindung, meminta perlindungan pada Allah setelah salat. Tapi yang utama setelah salam itu istighfar dulu ya. Astagfirullah, tidak pakai tambahan-tambahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Untuk apa? Istighfar di situ khusus untuk salat kita yang kurang, ngelamun, lupa, itu yang terjadi dalam sholat. Nah, itu kita istighfar dengan 3 kali, astagfirullah, tanpa tambahan. Maksudnya tidak ada wa atubu ilaih gitu. Atau tambah astagfirullahal azim, azim sekalipun jangan ditambah. Astagfirullah, astagfirullah, polos lah, istilahnya polos. Ya, itu istighfar untuk kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan dalam sholat. Ya, dalam sholat. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala inna Rasulullah kana yata'awwadz bihinna dubura shalah. Bahwa Rasulullah berlindung setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika. Kalau yang di dalam sholat kan kemarin sudah ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, kan ada 4 tuh ya, itu di dalam sholat. Di luar sholat juga ada perlindungan. Ya Allah, aku berlindung minal bukhli, dari bukhl, bakhil. Jadi bakhil ini bagian dari apa saya lupa ya. Jadi kalau mengenai harta itu namanya bakhil. Tapi bakhil bukan harta, ada lagi namanya. Ya, isar, ada bakhil. Kalau isar itu mendahulukan kepentingan orang. Isar itu tertinggi, jadi ada tingkatan-tingkatannya itu. Contohnya gini, kita memberi orang, kita memberi minum nih, kita udah dapat.
Ya, kita udah dapat, kita geser. Saya dapat minum nih dari orang lain. Sudah dapat satu, kasih ke orang. Nah, ini bukan ithar. Yang kedua, saya dapat segini, cuma segini. Saya tuang, masih lebih, tak kasih orang. Itu yang kedua. Ithar yang terbaik. Saya nggak dapat, saya kasih orang. Nah, itu yang tertinggi. Jadi itu aja ada tiga tingkat. Ya, dalam bahasan akhlak Islam ada 3 tingkat. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat. Suatu saat Abu Hurairah sebagai bagian dari sahabat yang ashabus sufah, kurang lebih ada 300 atau 500 orang sahabat yang hidup di dekat masjid. Kalau kata saya sih sekarang itu masuk bagian pas pampres. Apa tuh? Kan pas pampres ini merupakan unit tersendiri ya, tidak gabung dengan prajurit kan. Pilihan dari polisi, dari anu kan. Ya, dia teratur sendiri gitu. Pokoknya mengawal presiden kemanapun pergi. Jadi kalau dia mau ke sana, dia udah datang duluan tuh, periksa tuh, pakai apa detektor segala. Kalau nggak salah, presiden Amerika itu kurang lebih 1000 pas pampresnya. 1000 orang. Jadi kalau dia mau ke suatu negara, dia sudah terjunin dulu tuh. Beberapa hari sebelumnya. Ya, sterilisasi bahasanya. Nah, Rasulullah itu pasukan khusus yang kapan saja diminta, dia siap. Itu kurang lebih 300 sampai 500 di sekitar masjid. Masjid Nabawi ya, menunggu perintah Rasulullah. Sehingga orang-orang ini kan perlu makan nih. Nah, nggak setiap saat ada makanan. Jadi orang-orang pada nyumbang. Masyarakat. Suatu saat Abu Hurairah kelaparan. Saking laparnya beliau ngedakop. Tidurnya ngedakop. Menahan ini. Tiba-tiba ada orang memasukkan satu wadah air susu ke dalam masjid. Abu Hurairah tahu, tapi sebelum dapat izin Rasulullah, dia nggak berani menyentuhnya. Lalu Rasulullah datang, ini dari siapa nih Abu Hurairah? Ada yang ngasih. Rasulullah pasti kan ngelihat dia udah pucet gitu. Ya udah dibagi-bagiin Abu Hurairah, teman-temanmu tuh bagi-bagiin. Jadi Abu Hurairah ngebatin. Apa muka saya kan dulu belum ada kaca ya. Rasanya kalau saya merasakan saya udah pucet ini. Apa nggak tahu saya lagi lapar ya? Oh tega-teganya begitu ada makanan suruh saya bagi ke teman-teman. Udah bagi, tersisa. Udah semua, udah. Oh sisanya segitu ya Abu Hurairah. Kalau saya minum, kamu nggak minum. Kalau kamu minum, saya nggak minum. Kata Rasulullah, yaudah kamu aja lah yang minum. Abu Hurairah, tahu nggak kenapa saya menyuruh kamu membagi teman-teman kamu dulu? Karena saya tahu kamu kuat. Padahal dia udah menggerutu. Jadi mau dikituin kan jadi nggak jadi. Karena saya tahu kamu kuat, imannya kuat. Belakangan juga ngapa? Rasulullah seakan-akan sudah meraba apa ya isi hati orang ya, menggerutu ini. Saya tahu kamu kuat, karena itu saya suruh bagi yang lain dulu. Orang-orang itu kalau nggak segera dibagi ngomel, kamu kan enggak. Tuh, itu jadi kalau tidak dibagi itu justru itu sahabat terpilih. Kalau kita kan terbalik, ya kalau nggak bagi itu nesu, purik. Tuh. Kalau sahabat tahu, oh berarti terpilih yang nggak dibagi. Ya, jadi memang jempol ya sahabatnya. Apa kesimpulan hadis ini? Istibawa iktida bi Rasulillah wa ta'awud. Tadi ta'awudnya belum selesai. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu dari jubun. Jabun itu kepengecutan. Pengecut. Ya. Ini tidak layak ya menjadi sifat laki-laki. Takut. Takut ini, takut itu, takut itu.
Jadi aku berlindung kepadamu dari sikap jubun. Ya, jubun itu pengecut. Jubun di sini al-mahabali asya, ketakutan terhadap sesuatu sehingga dia tidak segera melakukannya. Itu katanya, ya, jubun itu. Wa a'udzubika min, dan aku berlindung dari keadaan uraddu ila ardhal umur, dikembalikan ke hina-hinanya umur. Dikembalikan menjadi orang yang pikun. Jadi kelakuannya memalukan. Contoh, orangnya berilmu tinggi. Ya, tapi kadang-kadang ke masjid pakai sendal sebelah. Pakai sendal sebelah. Tuh, itu yang ditakuti. Udah gitu sampai ke masjid dia nggak bisa pulang. Apalagi di awal-awal perumahan itu kan rumahnya kembar kan. Awal-awal kita pindah kan kembar semua, nggak boleh dirubah. Wah, rumah saya mana ya? Lupa. Sampai begitu. Nah, ini udah masuk usia pikun. Nah, kita berlindung jangan sampai begitu. Ya, nanti makanya orang yang sudah pikun itu dibebaskan dari sholat. Karena dia kalau puasa saja baru makan, piring belum dicuci, dia bilang lapar. Kan saya belum makan dari pagi. Astagfirullah, piringnya belum dicuci. Sampai begitu. Ya, jadi ini perlindungan yang ketiga. Aku berlindung kepadamu dari aku dikembalikan ke hina-hinanya umur. Umurnya panjang tapi pikun. Jadi detektornya sudah tidak main. Kan kita tahu nih isi perut kosong apa enggak kan rasa lapar kan. Itu ada detektor kan. Sudah error. Ya, responnya sudah buruk. Nah, melihat orang udah beda. Makanya itu orang semakin tua itu cepat marah, emosinya meledak-ledak. Itu sebab. Karena dia indranya itu sudah detektornya sebagai detektor buat mengambil keputusan kan indra kita. Ya kan? Contohnya kita mengambil keputusan menyapu. Karena kita melintasi lantai, kok ngeres kaki kita ini. Kan detektornya kaki kita. Jadi jangan dikira kaki kita nggak punya indera ini. Ada indera, ada perasa. Kok ngeres? Kan kita nginjek lantai yang halus dengan ngeres kan kerasa. Tapi nanti kalau udah pikun, udah nggak kerasa. Ya, jadi kasar apa enggak udah nggak kerasa. Nah ini kita tangan ini kan biasa nih buat megang bahan ini. Sini ada indranya. Ya, jadi jangan dikira kulit biasa ini. Coba Anda balik begini nggak kerasa, pakai begitu. Ya, terbalik nggak kerasa, tapi pakai ini. Yang kedua, mathus syaja'ah fil harb. Ketiga ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari ujian dunia. Kita hidup, kita diuji. Kalau kita nggak mau diuji, jangan hidup. Karena hidup itu ujian. Nah, yang kita minta dari Allah, kita bersyukur sudah diberi hidup. Nah, karena hidup itu ujian, kita minta lulus. Ya, bisa menangani ujian dengan baik. Bagaimana respon kita terhadap ujian, itu sangat tergantung kepada kedewasaan. Jadi kalau kita selalu manja menghadapi ujian itu takut terus, maka anak kita itulah kita ajar supaya dia dewasa. Menghadapi sesuatu yang kecil jangan dibesarin, yang besar jangan dikecilin. Yang keempat, a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi suasana kuburan ini, ya, kebanyakan berita-beritanya nggak nyaman. Suasana di kubur tuh. Dan di kuburan itu panas. Panas. Kalau nggak percaya, kita kubur kaki kita. Kita gali, kita kubur kayak panas.
Ya, kaki. Jadi memang kuburan tuh begitu. Dia kalau tidak mendapat perintah Allah, maka kubur ini, tanah ini akan memberaukan semua orang dengan dihimpit. Tubuhnya dihimpit. Lama-lama dia hancur ya, keriput. Nah, kita taruh aja kalau nggak percaya, dikubur. Kalau dulu kan suka main lempung tuh, ya anak-anak saya suka main lempung, lama-lama keriput. Walaupun kita dengan tanah itu sedulur, tapi kalau dia hidup, dia mati kita hidup, berbeda. Yang ketiga, madhus syaja'ah fil harb, pujian keberanian ya dalam perang. Nah, kata di sini ada nggak ini tadi? Nggak ada ya. Yang dari ketakutan, jubun itu, pengecut ya. Wazamul jubun, serta dicelanya sikap pengecut. Wa ta'awudz min hadil madkurat li'anna min azamil asbab al-mu'addiyatil halak. Kenapa kita harus berlindung dari sikap-sikap seperti ini yang ada di hadis ini? Karena sikap seperti inilah yang menyebabkan kehancuran. Takut, ya, takut, bakhil, terus pikun, ujian dunia, serta azab kubur. Ini semuanya hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Yang ketiga, at-ta'awudz minal bukhli wal jubun, berlindung dari bakhil dan jubun. Waraddu ila ardhal umur, dan kembali ke umur yang hina. Nah, kita berlindung ya. Wa fitnatil dunya wa azabil qabr, fitnah dunia dan azab kubur. Yang keempat, ayu alimal abu wa auladah, seyogyanya orang tua mengajari anak-anaknya dengan doa ini. Wal muallim tu'al tullaba, seorang muallim kepada santrinya dan murid-muridnya, sunnata Rasulillah, sunnah Rasulullah, wal adab wal islamiyah, dan adab islamiyah. Selanjutnya hadis ke 277, al istighfar wa dzikri ba'da salah, istighfar dan zikir setelah salat. Wa an Thauban radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah idzan sarafa min salatih, selesai salat ya, istighfar salasan, beliau beristighfar 3 kali. Nah itu. Jadi insarafa ini menandakan segera. Sebegitu selesai sholat, ya, artinya selesai sholat itu kan ditandai dengan salam. Beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau di luar sana masih banyak salam-salamnya. Allahumma antas salam wa minkas salam, darus salam dan sebagainya. Tapi kalau di sini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa kesimpulan hadis ini? Masyru'iyatul istighfar salasan ba'dal intiha minas salah. Disyariatkan kita istighfar 3 kali selesai sholat. Begitu selesai sholat. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu. Rasulullah itu tokoh yang sudah diampuni. Terus buat apa beliau istighfar? Ya, beliau membaca istighfar itu tadi itu bukan mengharap ketentuan Allah, bukan. Ya. Jadi kita berdoa itu tidak mewajibkan Allah memenuhinya. Tapi ritualnya. Jadi kita harus yakin ketika kita berdoa, belum tentu doa kita ini dikabul. Sebab yang punya kewenangan untuk mengabulkan atau tidak itu Allah. Kita nggak boleh menjudge. Ya, kalau kita menjudge Allah itu harus mengabulkan, nanti kalau nggak mengabulkan tuh akan menimbulkan sikap purik, pundung.
Lah, doa udah berkali-kali nggak dikabul, buat apa? Nah, begitu nanti. Jadi doa itu nggak ada matinya, karena Allah akan jawab satu di antara tiga. Satu, dikabulkan seluruhnya. Ada adab-adab doa, di antaranya jangan pernah putus asa. Jangan sampai mengatakan, saya sudah berulang-ulang doa, tapi nggak dikabul. Itu hal yang terlarang. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Malah ada yang diajarkan Rasulullah, namanya doa istikharah. Doa istikharah. Sekecil apapun problem yang dihadapi oleh Rasulullah, beliau selalu istikharah. Istikharah itu kan meminta pilihan dari Allah. Ya, isinya itu. Anda harus hafal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qadratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku mohon pilihan kepadamu. Ada dua nih. Bingung milihnya sama bagusnya. Yang mana yang terbaik? Nah, itu kita istikharah. Artinya dilema. Mau milih jodoh pada ayune. Waduh. Tapi siapa yang lebih soleha untuk masa depan? Nah, kita istikharah. Ya. Aku mohon pilihan terbaik untukmu, kepadamu. Bi ilmika, dengan pengetahuanmu. Kalau ilmu kita ini kan pendek, ilmu Allah kan tidak terbatas. Wa as'aluka, wa apa itu? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka, dan aku mohon takdirmu. Mana takdir yang terbaik buat saya? Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu karuniamu. Nah, lalu kita mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, jika engkau tahu ini, kita sebut. Ya. Si Juminten. Ini adalah istri yang baik buatku. In kunta ta'lamu anna hadzal, jika engkau tahu bahwa Juminten ini khairul li, baik untukku. Fi dini wa ma'ashi, untuk agama dan kehidupanku. Fi dini wa ma'ali, ajilihi wa ajili, baik untuk sekarang dan nanti. Faktur huli, takdirkanlah dia untukku. Wa yassir huli, mudahkanlah dia. Ya. Faktur huli wa barik li fihi, dan berkahilah. Nah, sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika engkau tahu bahwa pilihanku ini salah, fasrifu anni, palingkanlah dia dari aku. Wasrifni anhu, palingkan aku dari dia. Waqdur ya khaira haitsu kana, gantikan takdir yang lebih baik. Summa raddini bi, dan ridhoil. Terus apa respon dari istikharah? Kemantapan. Jadi kita harus kita minta pilihan pada Allah itu harus netral. Karena dilema kan, sama baiknya. Saya milih ini baik. Tapi mana yang terbaik di antara dua itu? Ya, maka kita harus netral. Nah, dua-duanya berisiko, nggak keembat, modal kurang. Gangguan terlalu banyak. Sebab banyak orang yang iri hati. Banyak orang yang tidak. Artinya keberadaan kita itu bukan hanya diakui oleh kita, tapi harus diakui masyarakat. Ya kan? Contohnya Pak Hilman sekarang nambah gadis SMA. Kan sah-sah saja. Tapi tetangganya pasti ngomel. Alah, gitu. Pasti begitu kan? Ya apa urusannya saudara? Itulah orang. Namanya orang tuh begitu. Iya. Padahal nggak mengganggu dia. Nggak mengganggu orang. Ya saya masa yang tahu penderitaan saya kan saya. Bagaimana kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang hiperseks? Nggak cukup satu. Istri udah kewalahan. Ya kan? Apa Anda tahu? Kan nggak boleh buka rahasia. Ya caranya begitu. Kan Islam ini kan solusi semua. Buat yang hiper, yang lower, nah silakan. Ya kan?
Yang nggak butuh, Islam kan menawarkan semuanya, ada menu-menunya. Silahkan pilih. Nah ini betapa dunia ini kejam. Saya pernah mengungkapkan kalau saudara didahului oleh istri saudara. Kalau istri kita meninggal duluan, anak-anak sudah dewasa, mereka tidak tinggal lagi serumah dengan kita. Kita mau ngobrol sama siapa? Tetangga walaupun sama tuanya nggak mau ngobrol, biasanya tetangga itu walaupun sudah tua nggak mau ngobrol dia. Harusnya kan kayak ini kan, kayak apa itu sepeda itu kan ada masanya kan artinya. Temen yang seumur gitu ya ngobrol, tapi orang tua itu nggak begitu. Mungkin dia udah terlalu banyak penderitaan kali ya. Diam aja, lebih banyak diam. Jadi nggak pernah ngobrol. Nah, jadi untuk mendapatkan tetangga sekaligus sahabat itu sulit. Ya, sahabat seperti Rasulullah dengan Abu Bakar, Siddiq, jarang kita punya begitu. Wong istri aja bertengkar, saben hari ketemu. Milih sendiri. Tapi bertengkar terus, contohnya gitu. Nah ini, masyarakat nggak bisa nerima. Padahal itu kebutuhan kita. Kita mau ngobrol sama siapa? Nah maka orang-orang yang bijak, keluarga yang bijak akan memberikan solusi. Seperti pernah terjadi pada Buya Hamka. Pada Buya Hamka. Buya Hamka di masa tuanya istrinya meninggal duluan. Ya, lalu anak-anaknya mengajukan seseorang untuk menjadi istri beliau. Beliau tolak. Oh janganlah, Buya udah tua. Jangan Buya. Kami sebagai anak sudah punya kepentingan masing-masing. Siapa yang paling tahu kebutuhan Buya sehari-hari? Yang nyiapin pakaiannya, yang nyuci, yang mengerti keberadaan beliau. Sebab kalau di rumah nggak ada orang, nanti mati pun orang nggak tahu. Kan gitu kan? Anak-anaknya nggak mau tinggal serumah. Lalu siapa? Nah itu makanya beliau akhirnya nerima gagasan seperti itu. Nah inilah keluarga yang bijaksana. Tapi kan orang dibayang-bayangi oleh ketakutan. Waduh nanti warisannya gimana? Itu sudah. Setan itu selalu begitu. Setan sudah berjanji akan merusak kebahagiaan anak manusia. Sebab gara-gara Adam, saya jadi begini. Jadi dia bersumpah akan merusak kebahagiaan dalam segala lini. Orang udah seneng masuk dia. Dikompori, dikipas-kipasin. Udah kemana-mana. Dia seneng tepuk-tepuk tangan. Kita nggak tahu kan. Seneng, berhasil. Ada aja itu penyebabnya. Maka kita harus berhati-hati. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Sayyidinas rahimahullah wa wafaun bihaqil wubudiyah wa qiyamu bi'adzif. Jadi buat apa Rasulullah ya pernah ditanya oleh Aisyah, kenapa sih Anda masih repot-repot ibadah? Katanya sudah diampuni. Lalu beliau jawab, afala akun abdan syakura? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tuh, jadi kalau bersyukur harus timbal balik. Kalau orang-orang udah baik sama kita, kita seharusnya lebih baik daripada dia. Wong orang jahat sama kita aja kita tetap baik, apalagi orang itu baik pada kita. Ya. Wal yubayyin lil mu'minin sunnanahu fi'lan. Tapi segi lain yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah beliau ingin mengajari. Jadi sosok beliau kan sebagai guru ya, mengajari umatnya supaya berdoa begitu. Yang ketiga, al-istighfar isyaratun lila anal abda la yaqu bihaqqi ibadatillah lima yuridau minal waswas wal khawatir. Fasyuri alau istighfar tadarukan lidzalik. Istighfar itu menjadi isyarat seorang hamba itu tidak mungkin bisa sempurna. Makanya saya menolak konsep insan kamil. Ridwan kamil boleh, insan kamil tidak boleh. Ya, sebab manusia yang sempurna, kalau sudah sempurna dia berhenti. Tidak mungkin kita memenuhi derajat setinggi apa gitu ya, kemudian udah selesai. Nggak mungkin. Sebab Rasulullah pun setelah mendapat ampunan dari Allah, jaminan ampunan yang dulu dan yang akan datang, beliau tetap konsekuen, konsisten ibadah.
Selanjutnya, at-tasbih wa tahmid wa tadzkir wa takbir ba'da salah. Tasbih, tahmid, takbir setelah salat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini jadi yang saya bacakan ini adalah zikir-zikir yang menjadi promo. Kita kan udah salat tuh, udah pegel salat. Ini promo-promonya. Jadi kalau orang salat setelah itu nggak berdoa, itu sama dia sudah bekerja, lalu ada promo dari perusahaan dia nggak ikut. Promo bagi orang yang mau piket sehari, gajinya sebulan, dia nggak mau ikut. Enggak. Nah, itu sama dengan itu. Sholat tapi ngeloyor. Padahal setelah sholat itu ada zikir-zikir yang menjadi promo. Ya, jadi maksudnya promonya gimana? Kerjaannya dikit, pahalanya gede. Kan itu yang kita cari. Modal dikit, untung gede kan? Nah ini. Dengan sebentar saja. Artinya menyisikan waktu kita baca, nggak lama, tapi kita dapat pahala sekian. Dari Abu Hurairah, qala, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man sabbaha Allah, barang siapa yang bertasbih pada Allah, dabara kulli salah, setiap salat, salasan wa salasin, 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, kemudian bertahmid pada Allah, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salasan wa salasin, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, fatil katis'un wa tis'un, karena 3 kali 33 jumlahnya 99. Wa qama tamama mi'ah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ditutup dengan itu. Apa promonya? Gufirat lahu, diampuni, khotoyahu, kekeliruannya. Jadi khotoya ini kekeliruan yang sengaja. Ya, apalagi yang nggak disengaja, kekeliruan yang disengaja. Apalagi yang nggak disengaja, yang disengaja saja diampuni. Nah itu, ya. Jadi hadiahnya orang yang mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada yuhyi wa yumit ya. Tidak ada yuhyi wa yumit. Nah, nanti setelah itu ada lagi bacaan la ilaha illallah tersendiri, itu ada yuhyi wa yumit. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan mendapat ampunan ya, kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya akan diampuni. Kan itu kan waduh ya, promo yang sangat bagus sekali. Wa in kanat, ada tambahan dari Muslim, wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun kekeliruannya itu setara dengan banyaknya buih lautan. Waduh, Anda hitung aja buih lautan berapa tuh. Ya, sepanjang pantai Indonesia itu udah berapa? Sementara dunia ini bukan Indonesia saja. Bu, pantai Anyar tuh, berapa buihnya dihitung. Walaupun kekeliruan kita sebanyak itu akan diampuni. Ya, sisihkan waktu setelah sholat untuk berzikir tadi. Apa kesimpulan hadis ini? Sababul hadis dalil liman fadulal gina syakir al fakir sabir. Wa fil masalah khilafun masyhurun baina salaf wal khalaf. Jadi hadis ini ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya. Sebabnya adalah beberapa orang miskin datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, si A, si B itu kok nyaman amat ya, warawiri mereka melakukan perjalanan umrah. Jadi dalam bahasa mereka begini, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, mereka sodako, kami doa. Kan gak punya duit, giliran mereka sedekah, kita nonton aja, berdoa, ya Allah, semoga jadi dia sih, kayak begitu. Giliran mereka warawiri umroh, kita juga denger aja. Bagaimana ya Rasulullah nanti kami di akhirat? Gak bisa dong seperti mereka. Maka Rasulullah ajarkan, barang siapa setelah sholat membaca tasbih 33,
tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih lautan. Mereka pun menjalani. Hadis ini nyampe ke orang kaya. Ya namanya orang kaya kan kupingnya panjang. Dapat info lebih cepat dari orang miskin. Ya kan? Orang miskin HP aja nggak gablek. Bagaimana dia mau denger? Radio nggak pernah denger. TV nggak punya. Lah. Sampai jalan ditutup juga dia nggak tahu. Ditutup. Jadi muter. Orang kaya udah tahu hari ini ditutup. Kan begitu kan? Itu bedanya kaya dan miskin. Lalu di mana letak keadilan Allah? Nah ini Rasulullah sampaikan ini. Didengar oleh orang kaya, diamalkan lagi. Datang lagi orang miskin, waduh kebalap lagi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Bahwa kaya miskin bukan kemauan orang itu. Jadi orang kaya menjadi kaya bukan kemauan dia. Ada yang nggak mau kaya tapi kaya. Ada yang nggak mau miskin tapi miskin. Kalau kita kepengen kaya, nggak kaya. Ya kan? Susah. Tapi kalau Allah sudah takdirkan kaya, meskipun nongkrong kelihatannya santai, kekayaan banyak. Kalau membaca yang jelas, anjurannya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Sama dengan diperselisihkan itu, salam dulu, bismillah dulu kalau orang mau pidato tuh. Kan kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Sebenarnya mana yang duluan? Yang benar tuh mana yang duluan? Kalau kita mau membuka bicara, yang benar tuh salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita komunikasi. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, itu. Nah sekarang, a'udzu dengan bismillah. Yang jelas dalam Quran itu a'udzu, wa idza lebih kuat a'udzu gitu ya. Kalau salah satu harus dipakai, maka a'udzu yang kuat. Wa idza qara'tal Quran fasta'idz. Kalau kamu baca Quran, berlindunglah pada Allah. Tidak ada bismillah. Nah, tapi kalau orang mau gabung nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama yang dia baca ayatnya ada bismillah. Contohnya awal Baqarah. Awal Fatihah, kan semuanya ada bismillahnya tuh. Sunnah baca bismillah, karena di sana ada bismillah. Tapi kalau di tengah gimana? Ya, contohnya fasalli li rabbika wanhar, itu kan di tengah. Bukan dari ayat inna a'tainakal kautsar. Maka ulama khilaf. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Itu Pak jawaban. Tapi kalau ritual nggak boleh. Kalau ritual harus pas. Itu kan di luar ritual. Ya kalau dalam sholat disuruh baru pakai. Kalau nggak disuruh nggak boleh. Imam jahar itu sebenarnya hak dia. Nanti ada hadis ya yang menyatakan Ibnu Abbas tidak bisa membedakan apakah sholat berjemaah itu sudah selesai apa belum. Patokannya adalah orang membacakan zikir. Jadi kalau setelah saya dengar zikir, berarti sholat yang sholat wajib sudah selesai. Kata dia begitu. Saya nggak bisa membedakan kecuali ada suara zikir. Zikir ini sebenarnya sunnah dibaca oleh setiap orang. Cuma yang nggak sunnah itu barengan, mengikuti. Ya, jadi kalau imam kemudian astaghfirullahaladzim la ilaha, itu hak dia. Tapi kita tidak sunnah mengikuti dia. Gitu. Nah kalau saya baca juga yang sama, yaitu hak kita. Tapi Anda mengucapkan itu ngikut dia atau sendiri? Tuh gitu. Ya nanti ada hadisnya. Jadi tidak sunnah mengikuti. Nah kita bagaimana? Ya kita zikir sendiri aja. Kalau menurut kita harus sholat, ya sholat. Nah kita bisa buktikan supaya dia nggak. Ini kan menjadi kebiasaan. Imam baca zikir kenceng, keras, makmum ngikutin. Supaya nggak jadi kebiasaannya, kita sholat aja, sholat ba'diyah. Saya biasa contohkan begitu. Jadi setelah zikir, saya zikir sebentar, dia baca, saya berdiri. Ini supaya orang tahu, oh nggak harus. Nah kalau kita ngerewangi,
Qur ya, artinya bareng-bareng. Itu nanti dikira kita membenarkan. Jadi pada sholat zikir itu hak setiap orang. Cuma yang jelas bagi mereka yang sholat terganggu enggak gitu, dengan zikir itu. Ya, demikian jawabannya. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan kita tidak lupa senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Tantangan yang dihadapi mereka lebih besar daripada kita. Semoga Allah memudahkan hidup mereka. Semoga Allah senantiasa memberkahi mereka. Semoga Allah menakdirkan mereka sebagai hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.